Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi yang berjudul Konsep Pendapatan Nasional. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merujuk pada total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan uang. Dalam perekonomian tertutup, pendapatan nasional mencakup nilai-nilai produk yang dihasilkan oleh 3 sektor utama. Yang pertama ada sektor rumah tangga, yang kedua ada sektor perusahaan, dan yang terakhir ada sektor pemerintahan. Sementara dalam perekonomian terbuka, berkontribusi dari sektor luar negeri juga diperhitungkan. Data pendapatan nasional sangat penting karena memberikan informasi tentang nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam 1 tahun tertentu. Baik, materi selanjutnya yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi pada metode perhitungan pendapatan nasional ada 3 cara perhitungannya. Yang pertama itu ada dengan cara pendekatan pendapatan atau income approach, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan semua pendapatan yang dihasilkan dari berbagai faktor produksi yang berkontribusi dalam proses produksi. Dalam pendekatan ini, pendapatan nasional diperoleh dari total kompensasi yang diterima oleh pekerja, keuntungan yang dihasilkan perusahaan, pendapatan dari usaha perorangan, serta pendapatan dari sewa dan bunga neto. Secara matematis, rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan cara pendekatan pendapatan yaitu NI sama dengan YW ditambah YR ditambah YI ditambah YCPR dan ditambah YCPD, di mana NI itu pendapatan nasional, YW itu pendapatan dari upah dan gaji, YR adalah pendapatan sewa, YI yaitu pendapatan bunga, YCPR yaitu pendapatan laba ditahan, dan YCPD yaitu pendapatan laba dibagi. Di metode kedua yaitu ada pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Metode pengeluaran menghitung pendapatan nasional sebagai jumlah total pengeluaran dari seluruh rumah tangga ekonomi di suatu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional atau Y dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran dari berbagai rumah tangga, yaitu konsumen, produsen, pemerintah, dan luar negeri. Ada beberapa komponen utama dalam pendekatan ini. Yang pertama yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga atau C, yaitu total nilai pasar barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga dalam lembaga nirlaba. Yang kedua, pengeluaran investasi atau I, yaitu total nilai pasar pembelian pembangunan baru dan peralatan, ditambah perubahan dalam volume persediaan. Yang ketiga, ada pengeluaran pemerintah atau G, yaitu pengeluaran untuk barang dan jasa oleh pemerintah, termasuk gaji pegawai, pembangunan, dan biaya pendidikan. Dan yang terakhir yaitu ekspor neto atau disingkat dengan X kurang M, yaitu selisih nilai pasar ekspor barang dan jasa dengan impor. Secara matematis, pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran atau expenditure approach dapat dirumuskan sebagai GNP sama dengan Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M, di mana GNP sama dengan produk nasional bruto atau gross national product, C sama dengan pengeluaran rumah tangga, konsumen atau konsumsi, I sama dengan pengeluaran rumah tangga, produsen atau investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, dan M yaitu impor. Baik, cara yang ketiga yaitu dengan pendekatan produksi atau product approach. Pendekatan produksi mengukur pendapatan nasional atau PDB sebagai total output yang dihasilkan oleh masyarakat dalam perekonomian suatu negara. Dalam metode ini, perekonomian dibagi menjadi beberapa faktor produksi, dan jumlah output dari setiap sektor digabungkan untuk mendapatkan total output seluruh perekonomian. Namun perlu diingat bahwa output dari satu sektor bisa menjadi input bagi sektor lain, sehingga terjadinya perhitungan ganda.
atau double counting yang harus dihindari. Rumus perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi adalah Y sama dengan unit 1 dikali harga 1, kemudian ditambah dengan nilai tambah unit 2 dikali harga 2, kemudian ditambah dengan nilai tambah unit N dan dikali harga N. Di sini saya akan melanjutkan mengenai konsep pendapatan nasional. Keberhasilan perekonomian suatu negara dapat diukur melalui berbagai indikator ekonomi, antara lain dengan mengetahui pendapatan nasional, pendapatan per kapita, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga umum, dan posisi neraca pembayaran suatu negara. Jika dilihat dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, pendapatan nasional dapat dikelompokkan menjadi 6 bagian. Yang pertama, gross domestic product, yaitu nilai barang dan jasa yang diproduksi masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Rumusnya GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Kedua, gross national product. GNP merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Adapun rumusnya, GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurang pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga, Net National Product, NNP, produk nasional neto, didapat dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan dan barang pengganti. Rumusnya NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. Yang keempat, Net National Income, NNI, pendapatan nasional neto adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Rumusnya NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang kelima, konsepnya yaitu pendapatan perseorangan atau bisa disebut dengan personal income. Personal income adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Rumusnya yaitu PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi iuran jaminan sosial ditambah iuran asuransi ditambah laba ditahan dan ditambah pajak perseorangan. Adapun transfer payment adalah pembayaran di negara-negara yang dibayarkan kepada orang-orang tertentu dan pembayaran tersebut bukan merupakan balas jasa atas keikutan sertanya dalam proses produksi tahun sekarang. Dan yang terakhir, konsep terakhir yaitu konsep pendapatan yang siap dibelanjakan. Bisa disebut disposable income. Disposable income adalah pendapatan perseorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Adapun rumusnya, disposable income sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang D, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara dari tahun ke tahun merupakan salah satu kegunaan penting dari pendapatan nasional. Dengan adanya pengamatan tingkat pertumbuhan yang dicapai, maka suatu negara dapat dinilai prestasi ekonominya. Secara singkat, masing-masing manfaat tersebut dibagi sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengetahui struktur perekonomian. Dari perhitungan pendapatan nasional, kita dapat mengetahui apakah suatu negara masuk dalam golongan negara industri atau negara agraris. Yang kedua itu ada membandingkan perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional dihitung dengan setiap tahun.
Oleh karena itu, kemajuan atau penurunan masing-masing sektor dapat dihitung. Yang ketiga itu ada membandingkan perekonomian nasional antar bangsa atau antar daerah. Data perhitungan pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk membandingkan perekonomian suatu negara dengan negara lain dan antar satu daerah dengan daerah lain. Yang keempat itu ada merumuskan kebijakan dalam pemerintah. Perhitungan pendapatan nasional berguna pula untuk membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Seandainya kita menginginkan pertumbuhan produk nasional bruto setinggi 8%, maka perhitungan pendapatan nasional inilah yang kita lihat. Selanjutnya ada pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Kritik terhadap GNP sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi muncul dan para pengkritik mengatakan bahwa GNP atau kapita merupakan ukuran kesejahteraan yang tidak sempurna. Sebagai contoh, jika nilai output turun sebagai akibat orang-orang mengurangi jam kerja atau menambah waktu istirahatnya, tentunya hal itu bukan menggambarkan keadaan orang itu menjadi lebih buruk. Ini merupakan kondisi yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan, bukan kondisi yang cukup.